Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai yang bikin merinding sendiri pas malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita baru. Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat pada tahun 2018, ada sebuah rumah kos tua di pinggir jalan sempit yang jarang dilewati orang. Letaknya agak masuk ke gang, berdinding batu abu-abu yang sudah mulai berlumut, dengan pagar besi, berderit jika dibuka. Di depan gerbangnya hanya ada papan kecil bertuliskan Kos Putri Bu Raras. Rumah itu tampak biasa, tidak menyeramkan di siang hari. Bahkan kadang terdengar suara tawa Bu Raras yang ramah saat melayani pembeli di warung kecil yang ia kelola di halaman depan. Tapi begitu malam tiba, rumah itu berubah seperti tempat yang terasing. Lampu-lampunya temaram, hawa dingin merayap dari balik tembok, dan kadang terdengar suara aneh dari dalam kamar paling ujung. Ingat hari pertama Andin menginjakkan kaki di kos Bu Raras? Saat itu langit mendung, gerimis turun kecil-kecil, dan koper merahnya ia seret melewati gang sempit dengan pagar besi yang sudah berkarat. Ia baru saja diterima di kampus negeri di kota itu, dan mencari tempat tinggal yang tidak jauh, murah, dan tak banyak aturan. Seorang teman sekelas merekomendasikan kos Bu Raras. Katanya nyaman, bersih, dan pemiliknya ramah. Tapi Andin tidak tahu bahwa langkah kecilnya masuk ke rumah itu adalah awal dari sesuatu yang pelan-pelan mengubah segalanya. "Silakan masuk, Nak." Suara Bu Raras saat itu terdengar hangat. Perempuan itu tampak sekitar 50-an. Tubuhnya agak berisi, mengenakan daster bermotif bunga besar. Senyumnya ramah tapi sorot matanya terlalu tenang, terlalu datar untuk ukuran orang yang menyambut tamu. Andin hanya tersenyum sopan. "Kamarnya di ujung, Nak. Nggak besar, tapi bersih. Air lancar, listrik aman. Kamu anak keberapa?" tanya Bu Raras sambil membuka pintu kamar yang langsung menghadap ke halaman kecil belakang. "Anak pertama, Bu," jawab Andin. Kamar itu memang kecil, hanya cukup untuk satu ranjang, satu meja kecil, dan lemari 2 pintu. Di pojok ada jendela yang menghadap ke dinding tembok tetangga. Tidak terlalu gelap, tidak juga terang. Tapi satu hal yang langsung membuat Andin sedikit heran, tidak ada suara lain selain angin dan cicak. Tidak ada suara penghuni lain, tidak terdengar aktivitas siapapun selain Bu Raras yang mondar-mandir di luar. "Kos ini cuma isi saya sama kamu. Dulu ramai, tapi anak-anak yang lain udah lulus. Kamu betah ya, Nak? Jangan kayak yang dulu-dulu, baru sebulan udah minta pindah," kata Bu Raras sambil tertawa kecil. "Kenapa mereka pindah, Bu?" Andin mencoba bertanya, sekadar basa-basi, tapi Bu Raras tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat bahu dan menjawab, namanya juga anak muda gampang bosan. Malam pertama Andin di kamar itu sepi sekali. Ia tidur lebih cepat karena capek pindahan, dan menyalakan kipas kecil di lantai untuk mengusir gerah. Tapi sekitar tengah malam ia terbangun. Hidungnya mencium bau wangi yang aneh, seperti bunga melati yang baru dipetik, lembut dan menusuk. Ia pikir mungkin itu dari sabun mandi Bu Raras, atau mungkin dari halaman. Tapi bau itu tidak hilang, justru makin kuat. Yang membuka mata perlahan dan menatap langit-langit. Tidak ada suara. Tapi entah kenapa jantungnya berdegup cepat. Bau itu mengambang seperti ada seseorang yang baru saja lewat di depan kamarnya. Ia bangkit, membuka pintu pelan-pelan, menengok ke lorong. Kosong. Hanya ada lampu kuning remang yang menggantung di langit-langit lorong. Kembali ke ranjang, Andin menarik selimut hingga leher. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin memang bunga dari halaman belakang. Tapi firasatnya tidak bisa diajak kompromi. Ada yang aneh di rumah ini. Keesokan paginya, Andin sarapan di warung kecil depan rumah yang juga dikelola Bu Raras. Beberapa ibu tetangga nongkrong di situ, dan 1-2 sempat melirik Andin. "Ini anak kos baru ya, Bu?" tanya salah satu ibu dengan suara pelan. "Iya, anak kuliah. Pinter katanya," jawab Bu Raras sambil menuangkan teh manis ke gelas kaca. "Sendirian aja di rumah segede itu?" tanya si ibu lagi, nadanya ragu.
Lah iya, emang kenapa? Bu Raras tertawa kecil, tapi nada suaranya seperti menutup percakapan. Andin hanya tersenyum, tidak ingin ikut campur, tapi telinganya menyimpan semua nada-nada halus yang terdengar seperti peringatan tak langsung. Malam kedua, bau melati itu muncul lagi. Kali ini lebih awal, sekitar pukul 9 malam. Andin sedang membaca materi kuliah saat tiba-tiba bau itu menyelinap ke hidungnya, lembut tapi pekat, seolah masuk dari pori-pori dinding. Ia menoleh ke arah pintu. Tidak ada apa-apa, tapi hatinya mulai tidak tenang. Ia mencoba mengabaikan, menyalakan murotal dari handphone, tapi suara lantunan ayat malah terdengar menggema aneh di kamarnya, seperti dipantulkan oleh dinding yang bernafas. Lalu ia mendengar sesuatu. Suara kecil, seperti langkah kaki sangat pelan melintasi lorong. Pelan, lambat, berat. Ia diam di tempat, telinganya menegang. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Tidak ada suara ketukan, tidak ada sapaan, hanya diam. Andin mematikan lampu kamar. Ia merapatkan tirai jendela, dan tubuhnya bergeming di bawah selimut. Suara itu tidak datang lagi malam itu, tapi Andin tidak bisa tidur. Matanya terus terbuka hingga azan subuh terdengar dari kejauhan. Hari-hari berikutnya, suasana kos makin terasa ganjil. Tidak ada suara TV dari ruang tamu. Tidak ada suara Bu Raras menyalakan radio seperti waktu awal ia datang. Bahkan suara langkah pun seolah menghilang dari siang hari. Tapi tiap malam, bau melati itu selalu datang dan selalu berhenti tepat di depan pintu kamar Andin. Suatu malam, ia mengumpulkan keberanian dan bertanya pada Bu Raras, "Bu, itu di rumah ini nggak ada yang lain ya? Maksudnya, yang bantu-bantu atau yang tinggal?" Bu Raras menoleh, senyumannya tipis. "Nggak ada, cuma kamu dan saya." "Kenapa?" "Nggak apa-apa, soalnya malam-malam suka dengar kayak ada orang jalan di lorong." Bu Raras tertawa pelan. "Oh, itu paling kucing atau angin. Kalau malam di sini emang suka aneh, tapi nada suaranya terlalu enteng. Terlalu biasa untuk sesuatu yang begitu mengganggu." Andin tidak percaya, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Pada malam kelima, sesuatu berubah. Bau melati datang, lebih kuat dari biasanya. Kali ini disertai bunyi halus, seperti nafas panjang di balik pintu. Andin sudah siap dengan senter dan ponsel. Ia bangkit pelan, mendekati pintu, lalu menempelkan telinga. Nafas itu masih ada. Lalu ada suara kecil, seperti gumaman, tidak jelas, tapi ritmenya seperti seseorang yang sedang membisikkan sesuatu. Tiba-tiba, pintu bergetar pelan. Bukan seperti orang yang ingin masuk, tapi seperti seseorang yang memegang gagangnya dari luar dan mengelusnya perlahan. Andin mundur, matanya membulat. Ia ingin berteriak tapi tenggorokannya kaku. Ia hanya bisa menatap pintu itu dan berharap semua segera selesai. Tapi malam itu tidak selesai begitu saja. Nafas itu berhenti, bau melati menghilang. Tapi di lantai dekat ambang pintu, esok paginya, ia menemukan jejak kaki, bukan kaki manusia. Bentuknya panjang, jari-jarinya lebih dari 5, dan ukurannya sebesar paha bayi. Saat itulah Andin sadar, kos ini tidak hanya terlalu sepi, tapi terlalu sunyi untuk tempat yang masih dihuni manusia. Masih jelas dalam ingatan Andin bagaimana malam-malam pertamanya di kos itu selalu dihantui bau melati dan langkah misterius yang berhenti di depan pintu kamarnya. Tapi semua itu belum berakhir. Justru setelah bau itu mulai terasa biasa, datang gangguan baru yang lebih membuat bulu kuduknya berdiri. Malam ketujuh sejak ia pindah, Andin baru saja mematikan lampu dan menarik selimut ketika suara itu muncul. Pelan, namun cukup jelas terdengar dari balik dinding sebelah kamarnya. Awalnya hanya seperti suara ranjang yang bergoyang perlahan, seperti dipakai orang untuk duduk atau bergerak. Tapi lama-lama ritmenya berubah menjadi lebih cepat, lebih berat, dan diselingi dengan suara desahan perempuan. Andin membeku. Ia menoleh ke arah tembok yang memisahkan kamarnya dengan kamar Bu Raras. Ia yakin benar suara itu berasal dari sana. Desahannya panjang, tertahan, dan sesekali terdengar seperti jeritan pelan yang ditahan. Tapi yang membuat semuanya makin janggal adalah tidak ada suara laki-laki sedikit pun.
Tidak ada suara percakapan, tidak ada tawa, hanya ranjang berderit dan desahan perempuan. Ia melirik jam di dinding, hampir pukul 2 dini hari. Dadanya sesak, ia tak tahu harus apa. Mau mengetuk pintu Buraras tapi terlalu canggung. Mau diam saja tapi suara itu terus berulang. Ia tutup telinga pakai bantal, tapi tetap terdengar samar-samar. Seperti suara yang datang bukan dari dinding, tapi dari dalam kepala. Pagi harinya, Andin menyiapkan diri lebih awal. Ia sudah berniat untuk bertanya langsung pada Buraras, setidaknya memastikan apa yang ia dengar memang wajar. Saat turun ke dapur, Buraras sedang menyapu lantai sambil bersenandung lagu lawas. Ia tampak segar seperti biasa, mengenakan daster kuning dengan rambut digelung seadanya. "Selamat pagi, Bu," sapa Andin sambil menuang air putih ke gelas. "Pagi, sayang. Tidurmu nyenyak semalam?" tanya Buraras tanpa menoleh. Andin ragu, tapi akhirnya memberanikan diri. "Agak sulit tidur, Bu. Soalnya semalam saya dengar ada suara dari kamar Ibu. Seperti ranjang bunyi dan suara perempuan. Mungkin Ibu kedatangan tamu?" Buraras berhenti menyapu. Diam beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis dan menjawab ringan. "Oh, itu. Saya lagi mimpi. Mimpi aneh. Sampai gerak-gerak sendiri mungkin." Andin hanya diam. Jawaban itu terlalu singkat untuk sesuatu yang terdengar begitu nyata. Tapi ia tak ingin memperpanjang. "Iya, Bu. Saya kira mungkin ada yang datang. Soalnya suaranya jelas." "Enggak, sayang. Mana ada yang datang. Rumah ini cuma kita berdua kok," ucap Buraras sambil melanjutkan menyapu. Sore itu, Andin kembali mengingat-ingat detail suara yang ia dengar. Ia mencoba membandingkan dengan suara-suara umum yang biasa terjadi di rumah. Tapi desahan yang semalam itu bukan sekadar mimpi. Itu seperti desahan yang penuh gairah dan emosi, bukan suara orang mengigau. Ia sempat membuka media sosial dan mencari cerita-cerita soal rumah kos angker. Beberapa thread ia baca diam-diam, tapi tak ada yang menyebut kos Buraras. Ia bahkan coba cari dengan kata kunci nama kampung dan nama jalan. Hasilnya nihil. Malam berikutnya, suara itu kembali. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan terdengar lama, hampir setengah jam. Andin hanya bisa duduk diam, memeluk lutut di atas ranjang, tak tahu harus berbuat apa. Ia bahkan tak berani mengalihkan pandangan dari dinding sebelah. Kadang suara ranjang berderit begitu keras seperti mau patah. Lalu desahan perempuan berubah seperti teriakan lirih, lalu hening. Dan itu terus berulang. Ia mencoba merekam suara itu dengan ponselnya. Tapi anehnya setiap kali ia menekan tombol rekam, suara itu hilang. Lalu ketika ia berhenti merekam, suara itu muncul lagi. Seolah suara itu hanya untuk didengar, bukan untuk dibuktikan. Esok harinya, Andin kembali mengamati Buraras. Perempuan itu tidak terlihat lelah. Wajahnya tetap segar, tubuhnya tidak tampak kehabisan energi, bahkan kulitnya terlihat lebih cerah dari hari sebelumnya. "Bu, kalau boleh tahu Ibu tinggal di sini sudah lama ya?" tanya Andin saat makan siang bersama. "Udah lebih dari 10 tahun, jawab Buraras santai. "Dulu rumah ini warisan orang tua, saya renovasi jadi rumah kos." "Selama itu Ibu tinggal sendiri?" "Iya, sendiri." Nada jawabannya singkat, datar. Seolah Andin tak perlu tahu lebih jauh. Tapi Andin tidak puas. Ada satu sore ia sengaja pulang lebih awal dan pura-pura sakit agar bisa mendengarkan lebih banyak dari kamarnya. Tapi sampai malam tiba, tidak ada suara. Hanya suara tikus kecil di loteng dan angin yang berdesir dari lubang ventilasi. Lalu pukul 2 malam suara itu datang lagi. Kali ini ranjang tidak hanya berderit, tapi seperti diguncang. Desahan perempuan berubah jadi erangan panjang, seperti menangis. Tapi tangisan itu tidak sedih. Justru seperti seseorang yang terlalu menikmati sesuatu hingga sakit. Dan anehnya, ada bau. Bukan bau melati seperti biasanya, tapi bau amis. Bau tubuh basah yang menguap dan menusuk hidung. Seperti daging mentah yang ditaruh di ruang tertutup. Andin tidak bisa tidur. Ia mencoba berdoa. Tapi lidahnya keluh, bibirnya gemetar. Ia merasa lehernya berat,
Matanya panas, dan tubuhnya seperti ditahan sesuatu yang tak terlihat. Dan saat ia memejamkan mata, telinganya menangkap suara perempuan berbisik tepat di sampingnya, "Jangan intip." Ia membuka mata seketika, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya tirai yang bergerak pelan seperti ada yang baru saja lewat. Malam itu Andin menangis pelan di balik selimut. Ia menyesali keputusannya tidak mencari kos lain sejak awal, tapi ia sadar kini semua sudah terlalu jauh. Ia sudah terlalu dalam masuk ke dalam rumah itu, dan suara-suara itu sudah mulai mengikutinya ke dalam mimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di lorong rumah. Sunyi. Gelap. Lalu dari ujung lorong, muncul sosok perempuan yang tubuhnya telanjang. Wajahnya mirip Buraras, tapi matanya hitam legam. Perempuan itu memeluk tubuh pria tinggi besar yang punggungnya penuh luka dan darah. Mereka bergerak pelan ke arahnya, sambil terus bercumbu, dan menggumam satu kalimat berulang-ulang. Ranjang ini belum puas. Andin terbangun dengan tubuh penuh keringat. Malam-malam penuh suara desahan dan Ranjang berderit itu belum juga berhenti. Bahkan makin jelas, makin kasar, seakan-akan dinding kamar Andin tidak lagi cukup kuat untuk meredam apa yang terjadi di baliknya. Andin sudah mencoba berbagai cara. Tidur dengan lampu menyala, memakai earphone, bahkan membaca ayat suci sebelum tidur. Tapi tetap saja, suara itu selalu datang di atas pukul 2 dini hari. Dan saat pagi tiba, ia selalu merasa seperti tidak tidur semalaman. Tubuhnya lemas, matanya berat, dan pikirannya kosong. Pada hari ke-10 tinggal di kos itu, Andin pulang dari kampus lebih awal karena kuliahnya dibatalkan. Ia masuk kamar, dan langsung merebahkan diri di ranjang. Hawa kamar masih seperti biasa, lembab, sunyi, dan sedikit berbau dupa. Tapi hari itu, ada yang aneh. Saat ia mengganti baju, matanya sempat melihat sesuatu dari cermin kecil yang tergantung di pintu lemari. Di kolong ranjang, seperti ada kain berwarna gelap menjulur sedikit keluar. Awalnya ia pikir itu kain spray yang terlepas. Tapi saat ia menunduk untuk mengambilnya, benda itu pelan-pelan mundur sendiri ke dalam kolong ranjang. Seperti ditarik oleh sesuatu, refleks Andin mundur. Jantungnya berdetak cepat, telapak tangannya dingin. Ia tidak bergerak selama beberapa detik, hanya memandangi kolong ranjang yang kini kembali gelap. Ia menunduk lagi, lebih hati-hati, lebih pelan. Tapi tak ada apa-apa, hanya gelap dan debu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin tadi hanya ilusi mata, atau kain yang tersangkut dan tertarik angin. Tapi angin dari mana? Jendela tertutup, kamar tertutup. Tak ada celah angin masuk. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Tapi rasa tidak nyaman itu tetap menempel di pikirannya. Sore menjelang malam, Andin memberanikan diri memeriksa kolong ranjang. Ia ambil senter kecil dari laci dan menyorot ke bawah. Tidak ada apa-apa, hanya beberapa kertas lama dan botol kosong. Tapi perasaan itu tetap ada. Perasaan kalau ada yang tinggal di bawah tempat ia tidur. Malamnya seperti biasa, ia mencoba tidur lebih awal. Lampu ia matikan, hanya menyisakan lampu kecil di meja. Tapi tubuhnya tetap gelisah. Setiap ia pejamkan mata, bayangan benda hitam yang menjulur dari bawah ranjang terus terulang dalam pikirannya. Lalu ia tertidur. Tapi tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi. Dalam mimpi itu kamarnya gelap. Tidak ada lampu. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia terbaring di ranjang dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba, ada suara napas berat dari bawah ranjang. Suara itu makin lama makin keras, hingga akhirnya sesosok tubuh besar muncul dari kolong ranjang dan menindih tubuhnya. Sosok itu tinggi besar, kulitnya gelap dan kasar seperti arang. Wajahnya tidak jelas, hanya terlihat mulut besar dengan gigi panjang dan mata merah menyala. Tubuh Andin tidak bisa bergerak. Lidahnya keluh. Sosok itu menempelkan wajahnya ke leher Andin dan berbisik dengan suara berat. "Tubuhmu enak, tapi belum waktunya." Setelah itu ia mencium lehernya. Napasnya, bau amis dan panas. Andin ingin berteriak tapi tidak bisa. Ia hanya bisa menahan napas dan berdoa dalam hati, berharap semuanya segera berakhir. Saat ia terbangun, jam menunjukkan pukul 3 lebih. Tubuhnya basah oleh keringat dingin.
Selimutnya jatuh ke lantai. Lehernya terasa perih, seperti digigit. Serangga besar. Ia bangkit menyalakan lampu. Di cermin ia melihat bekas merah di lehernya, berbentuk seperti bekas bibir. Tapi ia tetap mencoba menenangkan diri. Ia berkata pelan pada bayangannya sendiri, "Itu cuma mimpi, mimpi buruk." Tapi perasaan bahwa semua itu nyata tetap tidak hilang. Pagi harinya, Andin tidak keluar kamar. Ia hanya duduk di atas ranjang, memeluk lutut, menatap pintu kamar yang tertutup. Ia takut melihat kolong ranjang. Takut mencium bau melati yang kadang muncul tanpa sebab. Sekitar pukul 10 pagi, Bu Raras mengetuk pintu kamarnya. "Andin, nggak kuliah?" Suaranya terdengar datar seperti biasa. "Hari ini kosong, Bu," jawab Andin dengan suara pelan. "Kalau gitu keluar dulu, sarapan. Saya masak bubur ayam," kata Bu Raras. "Iya, Bu, nanti." Setelah suara langkah kaki Bu Raras menjauh, Andin kembali ke cermin. Ia menatap bekas merah di lehernya, lalu mengusapnya dengan air. Tapi bekas itu tidak hilang, justru makin merah. Siangnya, ia mencoba menelepon temannya untuk mencari kos lain. Tapi saat ia mengangkat ponsel, sinyal hilang, tidak ada jaringan. Anehnya saat ia keluar kamar dan berdiri di dapur, sinyal kembali muncul. Tapi begitu masuk kamar lagi, sinyal hilang total. Seolah kamarnya berada di ruang tertutup yang tak dijangkau gelombang. Ia merasa dijebak, seperti dikurung. Malam harinya, ia memberanikan diri meletakkan kamera kecil yang ia sematkan di bawah ranjang. Kamera dari ponsel lamanya. Ia pasang dengan menghadap ke dalam kolong. Ia aktifkan mode rekam, lalu ia tidur seperti biasa. Tapi tidur itu tidak berlangsung lama. Di tengah malam, suara dari bawah ranjang terdengar lagi. Kali ini bukan suara napas, bukan suara ranjang, tapi suara kuku yang menggaruk lantai. Pelan, lambat, dan panjang. Andin terbangun. Ia tidak berani bergerak. Suara itu terus berulang selama beberapa menit. Lalu tiba-tiba, hening. Malam-malam yang terus diganggu suara desahan, napas berat dari kolong ranjang, dan mimpi buruk yang membekas sampai pagi membuat Andin tak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Tapi satu hal yang mulai ia perhatikan secara sadar adalah perubahan wajah Bu Raras. Semua bermula dari obrolan ringan di warung kecil depan rumah, saat Andin sedang duduk di kursi panjang menunggu sarapan. Dua ibu-ibu tetangga sedang mengobrol, sambil sesekali melirik ke arah Bu Raras yang sedang memasak di dapur mungil itu. "Bu Raras makin kelihatan muda ya sekarang," kata ibu pertama sambil menyeruput teh. "Iya, kulitnya kinclong banget. Padahal umur segitu loh, saya aja kalah," timpal ibu kedua. Andin ikut mengangguk kecil, tapi di dalam hatinya muncul keganjilan. Memang benar, Bu Raras terlihat lebih segar dari sebelumnya. Wajahnya tampak kencang, pipinya merah merona seperti habis facial, dan tubuhnya lebih ramping. Tapi justru itulah yang aneh. Baru 2 pekan lalu Andin pertama kali datang ke rumah ini. Dan saat itu Bu Raras tampak seperti wanita pada umumnya. Usia 50-an dengan wajah sedikit kusam dan rambut beruban samar. Tapi sekarang perubahannya terlalu cepat. Dan lebih dari itu ada detail kecil yang tak bisa Andin lupakan. Sore itu saat ia sedang mencuci piring di dapur, Bu Raras lewat di belakangnya. Cahaya lampu mengenai wajah perempuan itu dari sudut tertentu, dan Andin melihat sekelebat warna hitam di matanya. Bukan warna bola mata, tapi seluruh mata tampak menghitam seperti tinta. Ia terdiam, lalu pura-pura batuk. Ketika menoleh, mata Bu Raras kembali normal. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Bu Raras lembut. "Enggak, Bu, cuma ketelan nasi belum lunak." Ia tersenyum kaku, lalu cepat-cepat masuk kamar. Tapi malamnya, kejadian itu membekas di pikirannya. Ia mulai mengingat beberapa hal yang awalnya ia abaikan. Warna bibir Bu Raras yang kadang tampak ungu kebiruan. Cara ia berbicara yang semakin lama semakin datar, dan langkah kakinya yang tak lagi menimbulkan suara di lantai keramik. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon, saat Andin terbangun pukul 2 dini hari, karena mencium bau menyengat dari arah kamar Bu Raras. Kali ini bukan bau melati, tapi bau dupa menyengat yang seperti terbakar bercampur darah.
Ia membuka pintu, kamarnya pelan, mengintip ke lorong. Lampu lorong sudah dimatikan. Hanya cahaya remang dari celah pintu kamar Bu Raras yang menandakan ia masih terjaga. Dari celah pintu yang tidak sepenuhnya tertutup, Andin melihat bayangan. Bayangan tubuh telanjang perempuan yang berlutut di lantai sambil menunduk ke arah dupa yang menyala. Bahunya berguncang pelan, seperti orang sedang berdoa atau merapal sesuatu. Tapi suara dari mulutnya bukan bahasa biasa. Lebih terdengar seperti desisan bercampur napas berat. Pelan, namun intens. Andin menahan napas. Ia tak berani mendekat lebih jauh. Tapi sebelum ia mundur, tubuh Bu Raras tiba-tiba bergerak cepat dan menoleh ke arah pintu. Matanya menatap lurus ke celah. Andin refleks mundur dan menutup pintu kamarnya cepat-cepat. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia tak tahu apakah Bu Raras melihatnya. Tapi wajah itu, mata itu, semuanya tak seperti manusia biasa. Ia mengunci pintu, mematikan lampu, dan bersembunyi di balik selimut. Malam itu ia tidak tidur. Hanya terpejam dengan tubuh gemetar. Pagi harinya, ia pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi saat turun ke dapur, Bu Raras menyambutnya dengan senyum lebar yang dingin. "Kamu tidur nyenyak semalam?" tanyanya sambil mengaduk teh. "Lumayan, Bu," jawab Andin singkat. "Malam Jumat itu malam bagus loh, banyak keberkahan di dalamnya," lanjut Bu Raras sambil menatap Andin tanpa berkedip. Andin hanya mengangguk kecil, lalu pura-pura sibuk membersihkan meja. Tapi di matanya yang mengamati wajah Bu Raras, ia sadar betul. Kulit wajah itu sekarang tampak lebih muda. Dasi aneh di kuliahan tapi matanya kosong seperti orang mati. Sejak malam itu Andin memutuskan untuk mengawasi. Ia mulai mencatat jam-jam munculnya bau, suara, dan segala keanehan. Tapi semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa seperti diawasi balik. Kamar tidurnya mulai terasa panas di siang hari dan terlalu dingin di malam hari. Bahkan air di kamar mandi kadang mengalir sendiri, meski keran tertutup rapat. Satu malam, ia menemukan kendi kecil dari tanah liat di bawah ranjangnya. Di dalamnya ada potongan kain putih dengan bercak merah, rambut panjang, dan serpihan kuku. Ia membuangnya ke tong sampah depan rumah, tapi besok paginya, kendi itu kembali ke tempat semula, seolah ada yang mengembalikannya. Andin tak kuat lagi. Ia mengumpulkan keberanian dan berbicara langsung pada Bu Raras. "Bu, saya mau nanya. Maaf ya, ini agak nggak enak." "Apa sayang?" "Ibu, seminggu ini saya merasa nggak nyaman. Saya sering lihat hal-hal aneh. Kayak bau yang muncul sendiri, suara-suara, dan kemarin malam saya lihat ibu di kamar lagi." Bu Raras terdiam. Tatapannya berubah, wajahnya datar, suaranya pelan. "Kamu ngintip?" Andin tergagap. "Enggak, cuma kebetulan pintunya terbuka." Bu Raras tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Kalau kamu ingin tinggal di sini, jangan pernah melihat apa yang bukan untukmu. Paham?" Andin hanya mengangguk. Ia tak bisa menjawab. Matanya terus memperhatikan leher Bu Raras yang seperti berdenyut sendiri. Di bawah kulitnya, seperti ada sesuatu yang bergerak. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Tapi bukan karena suara, atau bau, atau mimpi buruk. Melainkan karena tubuhnya sendiri mulai merasa aneh. Semua yang Andin rasakan selama tinggal di kos Bu Raras semakin sulit dijelaskan. Bau melati yang datang dan pergi, suara dari kolong ranjang, desahan dari kamar sebelah, hingga wajah Bu Raras yang perlahan berubah menjadi seperti topeng manusia. Tapi kejadian malam itu adalah titik di mana Andin mulai menyadari bahwa gangguan yang ia alami tidak lagi sekadar hal yang bisa diabaikan. Pagi itu saat bangun tidur ia merasa tubuhnya pegal seperti habis bekerja keras. Pundaknya berat, lehernya nyeri, dan paha kirinya terasa perih saat disentuh. Ia turun dari tempat tidur dan menuju cermin kecil di pintu lemari. Begitu ia mengangkat kerah kaus tidurnya, matanya membelalak. Ada 3 garis panjang seperti cakaran di lehernya, merah, sedikit bengkak dan seperti baru. Ia mengangkat celana tidur dan melihat hal yang sama di paha kirinya, cakaran. Tapi Andin tidak punya kuku panjang dan tak mungkin ada binatang masuk ke dalam kamar yang ia kunci sendiri semalam.
Ia mencoba berpikir logis, tapi semua logika berhenti saat teringat satu kalimat dari mimpi buruknya yang terus berulang. Tubuhmu enak, tapi belum waktunya. Ia merasa tubuhnya seperti dipakai seseorang semalaman. Tapi siapa? Tidak ada manusia lain yang bisa masuk ke kamar. Ia sudah memastikan pintu terkunci, jendela tertutup. Tidak ada jalan masuk lain. Saat itu juga ia duduk di tepi ranjang, diam lama, memandangi bekas luka di tubuhnya. Ia merasa jijik, bukan hanya karena luka itu, tapi karena tubuhnya sendiri terasa seperti sudah bukan miliknya lagi. Siangnya, Bu Raras memanggil Andin untuk makan. "Makan dulu." "Hai Sianai, kamu kelihatan pucat banget hari ini," kata Bu Raras dari dapur. Andin menjawab pelan, "Nggak lapar, Bu." "Nggak boleh gitu. Kamu harus makan, nanti sakit. Saya nggak enak badan." Bu Raras berjalan ke arah kamarnya. Tatapannya lurus, datar. "Kalau kamu mimpi buruk itu tandanya kamu mulai peka. Nggak semua orang bisa." "Saya bukan peka, Bu, saya diganggu," jawab Andin berani. Tapi Bu Raras hanya tersenyum, lalu balik badan dan masuk ke dalam kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Sejak hari itu, Andin kehilangan nafsu makan. Nasi yang biasanya habis satu piring kini hanya disentuh beberapa sendok. Tubuhnya semakin lemas, matanya cekung dan ia sering pusing saat berdiri. Bahkan mulai sering mimisan tiba-tiba saat sedang duduk diam. Satu sore, saat sedang mencuci tangan di kamar mandi, darah segar tiba-tiba keluar dari hidungnya. Ia panik, buru-buru membasuh wajahnya. Tapi darah terus menetes, hingga air di wastafel berubah merah. "Apa yang terjadi dengan aku?" bisiknya, pelan sambil menahan napas. Malamnya ia menutup pintu kamar rapat-rapat. Kunci diputar 2 kali, dan meja kecil ia dorong untuk menyanggah gagang pintu dari dalam. Ia tidur dengan lampu menyala dan murotal diputar pelan dari ponsel. Tapi sekitar pukul 2 ia kembali terbangun. Tubuhnya seperti tidak bisa digerakkan. Matanya terbuka tapi mulutnya terkunci. Ia mendengar suara langkah pelan di dalam kamarnya. Langkah itu tidak datang dari pintu, tapi dari bawah ranjang. Langkah seperti telapak tangan yang merangkak. Lalu suara nafas berat muncul di dekat wajahnya. Napas itu hangat, bau amis dan kasar. Telinganya menangkap suara berat. "Kunci tak berguna. Tubuhmu sudah milikku." Andin ingin menjerit tapi tenggorokannya beku. Ia hanya bisa menangis, diam-diam. Ketika pagi tiba, ia kembali mendapati luka cakaran di pinggul. Kali ini lebih dalam, rasa takut berubah jadi kemarahan. Ia tidak peduli lagi soal sopan santun. Siang itu, ia menghampiri Bu Raras yang sedang menjemur baju. "Bu, saya minta tolong, saya mau pindah dari sini." "Kenapa? Kos ini aman, kan?" "Saya merasa diganggu. Semalam saya..." "Kamu ngelindur sayang," potong Bu Raras cepat. "Banyak anak muda zaman sekarang terlalu banyak imajinasi." "Saya bukan ngelindur. Saya mimisan, saya luka, saya nggak bisa tidur tiap malam." Andin tak bisa menahan air matanya. Bu Raras menatap Andin lama. Lalu mendekat, menepuk bahunya. "Kalau kamu pergi, kamu nggak akan bisa keluar. Tempat ini sudah mengikatmu." "Apa maksudnya?" "Kamu nggak ngerti sekarang. Tapi tubuhmu sudah dicicipi. Kamu sudah dicium sayang, dan dia tidak akan melepaskanmu." Andin mundur, matanya membesar. "Siapa dia yang tinggal di bawah ranjangmu?" Malam itu Andin tidak tidur. Tubuh yang dipakai tanpa izin, mimpi yang bukan lagi mimpi, dan luka-luka yang terus muncul di tubuh Andin seperti pengingat bahwa sesuatu di rumah itu sedang menghisap hidupnya perlahan-lahan. Ia tahu semuanya berpusat pada satu titik, kamar Bu Raras. Malam-malam sebelumnya selalu datang dengan gangguan yang sama. Bau amis, suara desahan, cakaran di tubuh, dan bisikan dalam kepala. Tapi malam ini berbeda. Andin sudah tak bisa menahan rasa takut dan penasaran yang bercampur. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu kamar Bu Raras. Ia ingin tahu siapa atau apa yang selama ini hadir setiap malam. Ia tak peduli lagi soal sopan santun atau peringatan Bu Raras tempo hari. Ia merasa dirinya sedang sekarat pelan-pelan.
Dan satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah dengan mencari tahu kebenaran itu. Malam itu sekitar pukul 2 lewat sedikit, ia berjalan pelan keluar kamarnya. Lorong gelap, lampu mati. Hanya cahaya tipis dari kamar Bu Raras yang merembes keluar dari celah pintu. Tidak rapat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa di dalamnya sesuatu sedang terjadi. Dengan napas pelan dan jantung berdetak cepat, Andin mendekat. Ia menempelkan telinga ke pintu, mendengar suara ranjang berderit. Suara itu berat, berulang, ritmenya kasar dan liar. Lalu terdengar suara perempuan, suara Bu Raras, mendesah, tertahan, lalu mengerang panjang. Tapi bukan suara erangan kesakitan, itu suara kenikmatan. Andin menarik napas panjang, lalu menunduk ke lubang kunci. Ia tahu ini salah, tapi keinginannya sudah lebih kuat dari rasa takut. Ia mengintip. Pandangannya tertangkap pada satu adegan yang langsung membuat tubuhnya membeku. Di dalam kamar, Bu Raras sedang telanjang. Tubuhnya bersandar di ranjang kayu yang bergerak hebat. Di atasnya, sesosok makhluk tinggi besar menindih tubuhnya, bergerak naik turun seperti binatang. Tubuh makhluk itu hitam pekat, seperti daging, busuk yang membusuk dalam air. Kulitnya robek-robek memperlihatkan otot dan tulang. Tapi yang paling menakutkan adalah wajahnya. Tanpa mata, hanya rongga hitam yang dalam dan mulut besar yang terus menggeram. Suara napasnya seperti hembusan dari paru-paru berlendir. Dan di sela-sela gerakan itu, Bu Raras memeluk makhluk itu erat, membisikkan sesuatu sambil tersenyum lebar. "Ambil aku. Kasih aku kekuatan. Jangan pergi." Andin menahan napas, mundur perlahan dari pintu. Tapi lututnya lemas dan tak kuat menopang tubuhnya. Ia jatuh terduduk. Tapi sebelum bisa lari, pintu kamar itu bergetar. Seperti sesuatu di dalamnya tahu sedang diawasi. Andin buru-buru bangkit dan kembali ke kamarnya. Menutup pintu cepat-cepat lalu menguncinya 2 kali. Ia merapatkan tubuh ke pojok ruangan, menutup mulut agar tak menjerit. Di luar kamarnya, suara langkah kaki berat terdengar di lorong. Langkah itu mendekat ke arah kamarnya. Pelan, berat, lalu berhenti di depan pintu. Tidak ada ketukan, tidak ada panggilan. Tapi dari bawah pintu, bayangan besar menutupi cahaya. Kemudian suara berat, pelan, seperti gumaman dari lubang tenggorokan makhluk busuk berkata, "Kamu lihat." Andin menahan napas, matanya berlinang. Ia tahu dirinya telah melanggar, dan sekarang ia menjadi sasaran berikutnya. Pagi hari, matanya sembab. Ia tidak tidur semalam suntuk. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia membuka pintu kamar dengan hati-hati. Lorong sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintunya ada bekas telapak tangan. Bekas itu berwarna coklat tua, berlendir, dengan jari-jari lebih dari 5 dan kuku panjang seperti cakar. Saat ia melangkah ke dapur, Bu Raras sedang duduk di kursi rotan sambil menyeduh kopi. Matanya menatap Andin tanpa senyum. "Kamu nggak tidur, sayang?" "Saya lihat semua yang ibu lakukan," kata Andin dengan suara pelan hampir berbisik. Bu Raras meletakkan cangkirnya. "Saya sudah bilang, jangan intip, jangan tanya. Makhluk itu, dia apa? Dia bukan makhluk. Dia pemberi rejeki. Dia yang membuat hidup saya panjang, cantik, sehat, dan warung saya tak pernah sepi. Tapi dia bukan manusia, Bu. Kamu juga bukan manusia lagi setelah semalam. Kamu sudah melihatnya. Itu sudah cukup untuk mengikatmu." Andin mundur 1 langkah. "Saya nggak mau terlibat." "Kamu sudah terlibat sejak kamu pertama kali tidur di kamar itu. Sejak pertama kali kamu dicium di leher, digaruk di paha, dibisikkan di telinga. Kamu sudah menjadi bagian dari ikatannya." Andin menahan air mata. "Saya cuma mau kuliah, Bu. Saya cuma mau tinggal sebentar di sini. Tapi kamu wangi, kamu bersih. Dia suka kamu, dia memilih kamu. Saya bukan tumbal." "Tidak, kamu bukan tumbal. Kamu calon pengganti." Kata-kata itu menghantam Andin seperti palu. Ia berlari keluar, tapi gerbang rumah terkunci. Ia panik, mencoba memanjat tembok. Tapi tubuhnya terlalu lemas. Ia kembali masuk kamar, mengemasi barangnya, berniat kabur malam nanti. Andin sudah melihat.
Ia sudah mengintip, dan sejak malam itu, semuanya berubah semakin cepat dan kasar. Tidurnya tak lagi tenang, tubuhnya makin lemas. Luka-luka baru terus bermunculan, dan mimpi buruknya mulai bercampur dengan kenyataan. Tapi yang paling membuatnya merasa tak lagi aman adalah kalimat Bu Raras. "Kamu bukan manusia biasa lagi." Malam itu, Andin mengemasi semua barangnya. Ia memasukkan pakaian seadanya ke dalam ransel, membawa dompet, kartu identitas, dan satu-satunya benda yang ia rasa masih bisa melindunginya, mukena pemberian ibunya. Ia berencana kabur tengah malam, menunggu sampai Bu Raras tertidur, lalu keluar diam-diam. Tapi semuanya tidak semudah itu. Begitu ia berdiri di depan pagar kos, tubuhnya tiba-tiba berat. Langkah kakinya seperti menapak di lumpur, bahkan napasnya tersendat. Andin menggenggam besi pagar, mencoba mendorongnya, tapi gerbang itu tidak bergerak, padahal sebelumnya tidak pernah dikunci. Ia menoleh ke belakang, dan saat itu suara Bu Raras terdengar dari kegelapan. "Mau kemana sayang?" Tubuh Andin kaku. Ia tidak bisa menjawab. Suara langkah Bu Raras mendekat pelan. Lalu tiba-tiba perempuan itu sudah memeluk bahunya dari belakang. Erat, seperti seorang ibu memeluk anak yang hendak pergi jauh. "Sudah dipilih. Kamu bukan lagi manusia biasa. Lepaskan saya, Bu." Suara Andin nyaris tak terdengar. "Kamu bukan korban, kamu hadiah. Dia menyukaimu. Dia ingin kamu jadi ratu di rumah ini." "Saya nggak mau." "Tapi tubuhmu sudah dicicip, jiwamu sudah dibuka. Kamu tinggal menerima, atau kamu akan hancur pelan-pelan." Andin meronta, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Kakinya dingin, suasana malam sunyi. Tidak ada orang lewat, tidak ada suara kendaraan. Seolah waktu berhenti, Bu Raras menariknya kembali ke dalam rumah, membimbingnya masuk kamar. Tapi Andin tiba-tiba menjatuhkan dirinya di lantai, memeluk kusen pintu dan berteriak, "Tolong, ada orang, tolong!" Tapi tak ada satupun yang datang. Suaranya tak terdengar keluar. Seolah rumah itu sudah ditutup dari dunia luar. "Berhenti sayang, suaramu cuma berputar di sini." Bu Raras duduk di lantai, mengelus rambut Andin. "Kamu hanya menunda, bukan menyelamatkan diri." Andin menangis, tubuhnya gemetar, tapi Bu Raras tetap tenang. Itmak sepi air mata Andin dapikit. "Besok ada malam Jumat Kliwon, malam di mana pengikatan dilakukan, kamu harus siap. Saya bukan bagian dari ini. Kamu sudah jadi bagian sejak kamu mau tinggal, dan kamu sendiri yang menguatkan ikatannya saat kamu mengintip malam itu." Malamnya Andin tak bisa tidur. Ia hanya memejamkan mata, tapi pikirannya melayang ke segala arah. Ia berpikir untuk melompat pagar, atau memecahkan jendela. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia belum makan 2 hari. Kepalanya pusing, dan setiap kali ia mencoba duduk, telinganya berdengung. Malam berganti pagi, dan pagi berganti siang. Hari terasa seperti berjalan sangat lambat. Setiap detik seperti jerat yang makin menutup lehernya. Saat matahari tenggelam, Andin sudah pasrah. Ia hanya duduk diam di lantai kamar, mukanya sayu, matanya sembab. Tapi dalam diamnya, ia masih berdoa pelan. Meski bibirnya gemetar, ia masih mencoba mengucap ayat suci. Saat malam Jumat Kliwon tiba, Andin tidak tahu apakah langit sedang cerah atau mendung. Ia tidak lagi peduli. Tapi ia tahu malam itu berbeda. Rumah lebih dingin, bau dupa lebih menyengat, dan suara-suara dari balik dinding seperti datang dari dunia lain. Sekitar pukul 2 dini hari, pintu kamarnya terbuka sendiri. Tidak ada yang mengetuk, tidak ada suara langkah. Tapi pintu itu terbuka perlahan, berdecit pelan, dan memperlihatkan lorong yang remang. Di ujung lorong, pintu kamar Bu Raras juga terbuka. Di dalam, cahaya lilin menari-nari, memantulkan bayangan di dinding. Bu Raras berdiri di ambang pintu. Kali ini ia mengenakan kain putih yang hanya menutup bagian bawah tubuhnya. Rambutnya tergerai, matanya hitam pekat, dan bibirnya biru. Ia mengulurkan tangan ke arah Andin. "Mari sayang, ini malamnya." "Saya tidak mau, Bu. Kalau kamu menolak, tubuhmu akan hancur dari dalam. Saya lebih baik mati." Tidak semudah itu. Mati bukan jalan keluar. Hanya membuat
kamu jadi milik penuh tanpa sadar. Buraras melangkah pelan ke kamar Andin. Di belakangnya, muncul bayangan besar dari dalam kamarnya. Bayangan makhluk itu. Badannya besar, bahunya menyentuh kusen pintu, dan napasnya berat. Suara dari tenggorokannya seperti batu digerus. Andin mundur ke pojok kamar, memeluk lututnya. Jangan sentuh saya. Dia tidak akan menyentuh, sayang. Dia akan masuk perlahan, seperti waktu pertama kali dia mencium lehermu. Tolong, saya masih manusia. Bukan lagi, kamu sudah terikat. Dan malam itu, Andin pingsan. Andin tidak tahu dengan jelas apa yang terjadi malam itu. Ia hanya mengingat samar. Suara Buraras membisikkan sesuatu di telinganya. Tubuhnya yang seperti melayang, dan napas panas yang menindih dada. Ia sadar, namun tubuhnya tak bisa melawan. Ia ingin menjerit, tapi suara hilang dari tenggorokan. Saat pagi tiba, tubuhnya lemas tak bergerak, tapi ia masih hidup. Dan rasa jijik terhadap dirinya sendiri tak bisa ia hilangkan. Ia merasa seperti telah dilewati sesuatu yang bukan manusia. Sejak malam Jumat itu, Andin tidak bicara sepatah kata pun kepada Buraras. Ia tak keluar kamar, tak menyentuh makanan, dan hanya minum air dari keran kamar mandi. Tapi sore itu, ada sesuatu dalam dirinya yang mendesak. Perasaan bahwa ia harus melawan, meski hanya dengan sisa tenaga terakhir. Ia merogoh saku jaket dan mengambil sobekan kertas kecil berisi nomor ponsel seorang ustaz yang dulu pernah datang ke kampusnya dalam acara kajian malam. Ia mencatat nomor itu karena merasa nyaman mendengar ceramahnya yang sederhana. Saat itu hanya untuk berjaga-jaga. Tapi sekarang, kertas itu menjadi satu-satunya jalan yang ia punya. Dengan tangan gemetar, ia mengirim pesan. Hanya satu kalimat, "Tolong, saya diganggu makhluk di kos Buraras, dekat warung pojok gang. Jangan biarkan saya mati di sini." Tidak sampai 5 menit, ponselnya berbunyi. Pesan balasan datang. "Kami datang malam ini. Jangan tinggalkan kamar." Malamnya, angin di luar kencang, daun-daun berputar di halaman. Dan rumah itu lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara sendok dari dapur. Tidak ada langkah Buraras. Tidak ada suara dupa dibakar. Tapi bau amis tetap menyelimuti rumah. Sekitar pukul 11 malam, 3 pria datang dengan pakaian serba putih. Mereka mengetuk gerbang pelan, lalu menyusup masuk setelah Andin membukakan pintu dari dalam. Salah satu dari mereka berjanggut pendek dan memakai sorban kecil di bahu. Dialah yang disebut Kiai Raffi. "Kamu Andin?" tanyanya dengan suara dalam tapi lembut. "Iya Kiai, terima kasih sudah datang." Andin nyaris menangis. "Kamu kuat nak? Kamu belum sepenuhnya diambil, tapi waktumu tinggal sedikit." 2 orang lain segera menyisir rumah, mengoleskan minyak wangi ke kusen pintu, membacakan doa pelan sambil menaburkan garam ke setiap sudut ruangan. "Makhluk itu kuat karena diberi tumbal. Kita harus bongkar pusat kekuatannya," ucap Kiai Raffi. "Di mana pusatnya?" tanya Andin. "Di ranjang Buraras. Di sana tempat dia memanggil makhluk itu pertama kali. Di sana juga pusat pesugihan ini tumbuh." Mereka mendekati kamar Buraras. Pintu terkunci, tapi begitu Kiai Raffi menyentuhnya, kunci terbuka sendiri. Pintu berderit. Bau busuk menyambut dari dalam. Di tengah ruangan ranjang besar dengan tirai lusuh berdiri seperti altar. "Di bawahnya," kata Kiai Raffi sambil memberi isyarat. 2 asistennya membongkar ranjang itu. Digeser perlahan, lalu papan lantai diangkat. Di bawahnya tanah berwarna merah kehitaman, lembab, berbau. Dan tepat di tengah, ada kantong kain putih kusam yang diikat tali jerami. Saat dibuka, isinya membuat Andin mundur dan muntah. Tulang-tulang kecil, potongan rambut bayi, dan selembar kain kafan bernoda darah, kering. "Ini janin," bisik salah satu asisten. "Anak hasil hubungan pertama Buraras dan jin itu," ujar Kiai Raffi pelan. "Bayi ini dikorbankan sebagai tumbal awal agar jin itu tetap tinggal, tetap setia, dan kos ini sejak saat itu jadi tempat pesugihan tubuh." "Tumbal tubuh?" tanya Andin, lemas. "Iya, sebagai gantinya, Buraras memberi dirinya, pepat setiap wanita yang pernah tinggal di sini." Andin terpaku.
Ia mengingat semua yang pernah tinggal sebentar, lalu pergi. Ia mengingat teman yang dulu merekomendasikan kos ini, yang kini hilang kontak. Kita bakar ini sekarang. Kalau tidak, jin itu akan murka. Tapi kita harus siap, ucap Kiai Raffi. Mereka membuat lingkaran garam dan minyak wangi di sekeliling kamar, lalu mulai membacakan doa-doa panjang. Kantong berisi tulang itu dibakar di atas wadah tanah liat. Api menyala pelan. Tapi saat lidah, api menyentuh kain kafan, suara jeritan melengking terdengar dari dinding kamar. Getaran mengoyak lantai, cermin pecah sendiri, lilin mati semua. Lalu dari balik pintu lemari, Bu Raras muncul, tapi tubuhnya bukan seperti manusia, wajahnya rusak. Matanya hitam penuh darah, rambutnya berdiri dan kulitnya retak seperti tanah kering. Ia menjerit keras, "Kalian merusak ikatanku." Kiai Raffi berdiri dan membaca ayat dengan suara lantang. Tapi Bu Raras berjalan ke tengah ruangan, tubuhnya bergetar, lalu merangkak ke arah ranjang. Dari bawah ranjang yang sudah digeser, muncul tangan hitam panjang yang meraih tubuhnya. Bu Raras tertawa gila. "Bawa aku, ambil aku, jangan biarkan mereka ambil tumbalku." "Andin, keluar sekarang!" teriak Kiai Raffi. Tapi kaki Andin terasa berat. Matanya terpaku pada tangan itu, tangan yang dulu menyentuh tubuhnya dalam tidur, yang merayap di kakinya tiap malam, kini muncul sepenuhnya. Dan dari bawah ranjang, makhluk itu keluar. Kepala besar, mata merah menyala, badan hitam berlendir. Ia meraung keras, lalu menarik Bu Raras ke bawah dengan satu sentakan. Tubuh perempuan itu lenyap, dan kamar kembali hening. Kiai Raffi dan dua asistennya segera membakar semua sisa benda pesugihan. Mereka membaca doa hingga azan subuh terdengar dari kejauhan. Andin terduduk di pojok kamar. Janin itu sudah dibakar. Ranjang Bu Raras sudah dibongkar. Tulang-tulang kecil yang menjadi awal segalanya kini sudah habis jadi abu. Tapi Andin tidak merasa lega. Tidak juga aman. Justru setelah semuanya dibuka, rasa takut itu jadi lebih nyata. Lebih padat, lebih dingin. Kiai Raffi dan dua asistennya sempat meminta Andin untuk menginap di masjid kampung malam itu. Tapi Andin menolak. Ia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya seperti menolak keluar dari rumah kos itu. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam, sesuatu yang tidak terlihat tapi mengikat kuat. "Kamu belum sepenuhnya bebas," kata Kiai Raffi sebelum pergi. "Kalau malam nanti kamu merasa berat, kirimkan pesan. Kami akan datang kembali." Andin hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa pesan itu tidak akan sampai. Karena malam itu bukan malam biasa. Rumah kos itu sudah tidak seperti rumah. Ia seperti tubuh besar yang mengandung sesuatu yang ingin lahir. Sejak sore, langit mendung gelap. Angin kencang meniup pintu dan jendela. Korden di kamar Andin bergoyang sendiri meski kaca tertutup. Bau dupa kembali masuk dari entah mana, padahal tak ada lagi yang membakarnya. Andin duduk bersila di lantai kamar. Di depannya ada sajadah, mukena, dan ayat suci terbuka. Tapi tangannya gemetar saat memegang mushaf. Bibirnya sulit melafal ayat. Setiap kali ia membaca, terdengar suara seperti bisikan lain membalas dari bawah lantai. Waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam, tepatnya malam Jumat. Waktu yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, rumah lebih sunyi dari biasanya. Seolah semua suara ditelan diam. Tak ada suara jangkrik. Tak ada anjing menggonggong. Tak ada angin di luar. Hanya tekanan yang pelan-pelan makin menyesakkan dada. Tiba-tiba, lampu kamar Andin padam. Gelap total. Listrik mati. Suara detik jam dinding terdengar keras. Lalu ada suara, bukan dari luar kamar, tapi dari bawah ranjang. Suara dengusan napas berat dan pelan seperti makhluk besar yang baru bangkit dari tidur panjang. Andin memundurkan tubuh tapi tidak sempat berdiri. Tubuhnya terasa tertarik. Angin dingin keluar dari kolong ranjang, menyedot udara kamar. Semua barang di atas meja jatuh sendiri. Tirai robek seperti dicakar. Lalu, tubuh Andin terangkat. Ia melayang di udara, kedua tangannya terbentang. Mata terbuka, tapi tidak bisa bergerak. Mulut terbuka tapi tak ada suara.
Di luar kamar, orang-orang yang mendengar teriakan dari rumah kos mulai berdatangan. Tapi pintu pagar terkunci. Mereka menggedor sambil berteriak memanggil. Kiai Raffi yang baru saja tiba kembali karena firasatnya, melompat masuk bersama beberapa warga. Mereka menerobos masuk ke kamar Andin. Tapi pemandangan yang mereka lihat membuat kaki mereka lumpuh. Andin melayang di atas ranjang. Tubuhnya kaku seperti patung. Matanya membelalak. Dari bawah ranjang keluar makhluk besar dengan kepala seperti kerbau busuk, tanduk patah, badan hitam pekat penuh luka terbuka. Ia menjulurkan tangan panjangnya, mencengkeram kaki Andin, lalu menariknya pelan-pelan ke bawah. Andin tidak bisa bergerak. Tapi matanya menatap semua orang di ruangan. Seolah meminta tolong, seolah berkata bahwa ia sadar, bahwa ia masih hidup, tapi tak ada yang bisa menyentuhnya. Tubuh Andin ditarik makin ke bawah. Lalu, suara tulang patah terdengar, satu persatu. Leher, lengan, paha, dada. Suaranya jelas, seperti kayu kering dipatahkan. Tapi Andin tetap hidup. Ia masih menatap, masih menangis dalam diam. Teriakan warga dan doa Kiai Raffi menggema, tapi tidak mampu menahan kekuatan yang menyeret tubuh itu. Darah mengalir dari mulut Andin, dari matanya, dari telinganya. Andin sudah lenyap. Malam itu tubuhnya diseret masuk ke bawah ranjang, disaksikan banyak mata, tapi tak ada satu pun tangan yang bisa menolong. Kiai Raffi dan warga yang datang hanya bisa menangis diam-diam. Mereka membaca doa-doa panjang, menabur garam, membakar dupa ruqyah, tapi tak satu pun mampu mengangkat tubuh Andin kembali. Setelah malam itu, kos Buraras sempat kosong beberapa hari. Pagar digembok, warung di depannya tutup dan tidak ada aktivitas keluar masuk. Orang-orang kampung hanya berbisik dari jauh. Sebagian percaya Andin sudah mati. Sebagian lagi mengatakan, ia dibawa pergi entah kemana. Tapi tidak ada polisi. Tidak ada laporan kehilangan. Orang tua Andin dikabarkan tidak bisa dihubungi. Nomor ponsel Andin juga sudah tak aktif. Seolah seluruh jejak gadis itu dihapus dari dunia. Lalu, seminggu kemudian, pagar kos kembali terbuka. Warung di depan rumah kembali buka. Dan Buraras berdiri di balik meja seperti biasa. Tersenyum kepada pelanggan, menyapa ibu-ibu yang lewat, dan menanyakan kabar seolah tak terjadi apa-apa. Alhamdulillah sehat. Lama nggak kelihatan, Bu, kata seorang ibu. Kemarin sempat keluar kota, ada keluarga yang sakit, jawab Buraras sambil tersenyum. Wajahnya makin bersih, kulitnya makin cerah. Tapi ada satu hal yang mencolok, perutnya. Pelan-pelan mulai membuncit, seperti perempuan hamil muda. Tapi semua orang tahu, Buraras tidak pernah menikah, tidak punya pasangan, tidak pernah terlihat dekat dengan laki-laki manapun. Saat ditanya, ia hanya tertawa pelan. Mungkin angin dalam, namanya juga perempuan tua, tapi perut itu terus membesar. Minggu demi minggu, tubuh Buraras berubah. Pipinya bersemu merah, tubuhnya lebih berisi, langkahnya lebih ringan. Namun di malam hari, dari balik jendela beberapa warga yang iseng lewat bisa melihat bayangan tubuhnya menari pelan di kamar. Bayangan yang hanya dibalut kain putih, berputar seperti menunggu sesuatu turun dari langit-langit kamar. Kos itu tak lagi sepi. Dalam waktu 1 bulan, ada 3 mahasiswi baru yang tinggal di sana. Semuanya perempuan muda, rata-rata semester awal. Mereka bilang dapat info kos dari selebaran di kampus. Murah, nyaman, dan tak banyak aturan. Persis seperti iklan waktu dulu Andin masuk. Ketiganya terlihat senang tinggal di sana, awalnya. Sampai kemudian, satu persatu mulai berubah. Dina, penghuni kamar tengah, tiba-tiba sering bicara sendiri di kamar mandi. Sering tertawa saat sendirian di dapur. Lalu, suatu malam, ia ditemukan terduduk di tengah halaman kos dengan mata terbuka tapi tak sadar. Saat dibangunkan, ia tak ingat apapun. Aku cuma mimpi ketemu cowok tinggi, ganteng, matanya merah. Dia bilang sayang aku, ucapnya. Seminggu kemudian Dina pindah. Tapi tidak sempat pamit. Teman sekamarnya hanya menemukan kamarnya kosong pagi hari. Semua barangnya masih ada, tapi tubuhnya lenyap. Tidak ada kabar,
tidak ada pencarian. Seolah orang-orang di sekitar kos sudah terbiasa dengan yang seperti itu. Setelah Dina, giliran Lia. Gadis ceria yang sering mengaji di musala dekat kampus. Tiba-tiba ia sering mimisan. Matanya sayu, kulitnya pucat. Dan di kelas, ia beberapa kali kejang sendiri saat mendengar suara azan. Lalu suatu malam, ia menghilang. Kamarnya kosong. Spraynya berantakan. Di atas bantalnya ada bercak darah dan satu helai rambut panjang yang bukan miliknya. Dan dari bawah ranjang, tetangga sebelah kos mengaku mendengar suara desahan. Suara yang lirih, panjang, dan bercampur dengan erangan dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Warga sekitar mulai gelisah, tapi tidak ada satupun yang berani menegur. Bu Raras, tidak ada satupun yang melapor. Karena siapapun yang berani bicara, entah kenapa besoknya selalu jatuh sakit. Bahkan ada satu ibu warung yang sempat mengumpat Bu Raras dari jauh. Esoknya, ia ditemukan meninggal di dapur. Lidahnya menggantung, matanya membelalak ke arah langit-langit rumah. Kini hanya tersisa satu penghuni lagi. Naya, mahasiswi paling muda. Tubuhnya mungil, polos, dan jarang berbicara. Sejak dua temannya hilang, Naya tidak pernah keluar kamar. Ia hanya duduk di jendela, menatap langit malam, sambil berbisik-bisik. Pelan. Kadang tersenyum sendiri, kadang menangis tanpa suara. Orang-orang bilang, Naya sudah bukan Naya lagi. Tubuhnya masih di situ, tapi jiwanya entah di mana. Malam itu, tepat 2 bulan setelah Andin hilang, langit mendung. Petir menyambar beberapa kali. Di kamar Bu Raras, lilin menyala. Dupa kembali dibakar. Dan ranjang tua itu, yang dulu sempat dibongkar, kini berdiri lagi. Tak berubah. Sama bentuknya. Sama suaranya saat kaki ranjang digeser di atas lantai. Dari kamar Naya, suara nyanyian kecil terdengar. Lalu teriakan pendek dan hening. Pagi harinya, semua kamar kosong. Tidak ada suara. Tidak ada penghuni, tapi warung tetap buka. Bu Raras tetap berdiri di belakang meja. Senyumnya makin manis, perutnya makin besar. Dan dari bawah dasternya kadang terlihat gerakan aneh, seperti sesuatu yang menendang dari dalam. Tapi bukan gerakan bayi manusia, gerakannya terlalu cepat, terlalu kuat, seolah ada makhluk yang ingin keluar sebelum waktunya. Dan malam-malam berikutnya dari balik tembok kos itu, suara desahan kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dalam, lebih beringas. Cerita pun berakhir. Semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran dari setiap kisah yang ada. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau kejadian mistis di sekitar kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.